Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Nia Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Apostolus Sharma dari SMK Negeri 1 Fonel. Dan saya akan dibawa dari SMP Negeri 1 Loabundre Mainamolu. Dan saya Seliana Jalega dari SD Negeri 074071 Baldo Barat, Kecamatan Teluk Damang. Selamat menyaksikan. Yang Pak Apos. Selamat siang. Saya full forma terlambat dan B. Selamat siang Pak Apos. Selamat siang juga Bu Seliana. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabarnya saya Bu sehat. Gimana juga kabarnya dengan Ibu Seliana? Saya juga sehat Pak. Oh ya Pak, nanti akan melakukan proses coachingnya hari ini ya Pak. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu. Untuk yang pertama, kompeten apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh. Yang kedua menegakkan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti itu ya Pak ya. Terdiri dari kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif. Dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, yang diantaranya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan observasi Pak? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada dua yang akan Bapak kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya juga apa Pak? Saya sih ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya. Dengan coaching tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu. Baik, jadi Bapak indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Iya Bu. Silakan Bapak melaksanakan proses coaching ya Pak. Iya Bu, terima kasih. Selamat siang Pak Akadi, gimana kabarnya hari ini? Sehat Pak Pos. Gimana kabar Bapak juga? Kabarnya saya Pak baik saja, dan saya dengar Bapak mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan apa Pak Akadi? Iya Pak, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya. Kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Pak. Silakan Bapak Akadi mau menceritakan apa? Jadi gini Pak Pos, di sekolah saya ini saya melihat bahwa siswanya itu kayaknya ada rasa-rasa bosannya gitu Pak. Ya,
untuk belajar di sekolah, karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton atau yang membosankan ya, yaitu berceramah, padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan peralatan atau media yang ada di sekolah. Terus di situ kan ada juga lapangan yang luas, atau di depan sekolahnya itu ada peralatan yang bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Namun rekan-rekan guru ini ya tidak memanfaatkan fasilitas yang ada dan tidak berinisiatif untuk menggunakan media di sekolah gitu. Jadi mereka tetap saja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja, sehingga banyak siswa yang bosan untuk mengikuti setiap proses pembelajaran di sekolah. Baik Pak, berarti di sekolah Bapak ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya? Iya betul Pak, pembelajarannya dengan cara ceramah gitu-gitu aja. Setelah saya lihat dan saya tanya sama siswanya, gimana sih pembelajarannya? Ya gitu Pak, malas kayak ini, itu kata siswanya. Jadi mereka itu nggak antusias untuk belajar di sekolah. Baik Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Nah, saya ingin pengen adanya perubahan di sekolah saya, Pak. Jadi perubahan setidaknya sedikit terlihat itu ada perubahan di cara pembelajarannya, ya lebih diubah sedikit mungkin dengan menggunakan metode atau model pembelajaran yang bervariasi atau memanfaatkan media atau fasilitas yang ada di sekolah, sehingga pembelajarannya bisa menyenangkan sedikit gitu Pak. Oh jadi Pak Akadi ini ingin adanya perubahan di rekan sendiri untuk merubah cara mengajarnya Pak? Iya betul Pak, saya ingin ada perubahan gitu. Nah Pak Akadi, perubahan yang seperti apa yang Bapak harapkan dari rekan guru Pak Akadi? Nah, harapan saya sebenarnya ya perubahan itu yang menuju lebih baik ya Pak dari yang sekarang ini. Jadi seperti penggunaan model yang bervariasi tadi, terus pemanfaatan media pembelajaran yang ada di sekolah dan cara memaksimalkan potensi yang ada di situ, ya kan sudah mungkin ada sekolah ya di sekolah kami itu fasilitasnya sudah ada dan bisa lah dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru atau rekan-rekan sejawat saya Pak. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Pak? Ya nah pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Pak. Nah kira-kira untuk di sekolah itu levelnya sudah sampai di mana ya Pak? Nah, kalau di level dari yang Bapak sampaikan ini, mungkin sekolah kami itu atau guru-guru kami itu masih di level 5 Pak. Ya, karena masih banyak yang walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan media dan sebelum menggunakan media di sekolah ada yang sudah melakukan pengembangan baik dari pengembangan diri baik menggunakan atau memanfaatkan teknologi berupa PowerPoint atau sebagainya ya seperti Canva dan ada juga sebagian besar rekan-rekan sejawat yang memang masih gitu-gitu saja, masih ceramah aja, masih proses pembelajarannya teacher center, jadi tidak berpusat pada murid gitu Pak. Baik Pak, kira-kira ini di level berapa sih yang ingin Bapak lihat dari rekan guru Pak Akadi? Sepertinya nggak terlalu banyak ya Pak, karena kita juga sedang berusaha untuk adanya perubahan, walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit demi sedikit gitu pengennya. Jadi saya ingin di kami itu tadi di level 5 dan ada peningkatan sedikit 2 poin itu jadi level 7 itu kira-kira Pak, karena di sini ada juga banyak sebenarnya guru yang sebenarnya pengen antusias atau punya potensi untuk dapat meningkatkan levelnya, namun bingung bagaimana cara menggunakannya. Kalau sudah begitu Pak, sekarang langkah-langkah yang Bapak akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan
pembelajaran itu seperti apa? Jadi mungkin saya akan mendiskusikan permasalahan ini sebelumnya ya, kepada semua rekan sejawat yang mungkin pengen adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan pendampingan ya, atau mentoring gitu Pak. Berarti melakukan mentoring ya Pak. Selain mentoring, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan rekan-rekan? Sepertinya kalau ini biar ada namanya mencakup skala yang besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop gitu Pak. Jadi biar semua guru itu dapat dapat mengikuti workshop atau pelatihan yang direncanakan atau yang kami rencanakan di sekolah. Baik, kira-kira Pak, tadi ada mentoring ya, dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini, yang nyaman untuk dilakukan itu, metodenya, strategi yang dilakukan itu yang mana gitu Pak? Nah, kayaknya lebih ke mentoring dulu Pak, karena kalau mentoring ini ya sasarannya kan ingin ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan itu kan mungkin agak besar juga berat nanti membuat ini pelatihannya karena butuh biaya juga. Jadi saya utamakan ini dulu mentoring Pak gitu. Baik Pak, kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak Akadi untuk melaksanakan mentoring tersebut? Ya, saya punya teman ya, dia bisa juga ini menggunakan IT itu, jadi mungkin bisa membantu saya dan kita akan menyamakan konsep terlebih dahulu dengan rekan saya ini agar apa yang ini saya cita-citakan ini dapat tepat sasaran ya, sehingga perubahan yang saya harapkan ini bisa terwujud gitu Pak. Baik Pak, berarti nantinya Bapak Akadi akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan guru yang lain. Iya Pak, saya akan kolaboratif dengan ini rekan sejawat yang sefrekuensi tentunya ya. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara ini Pak. Dari percakapan ini, apa sih yang Bapak dapatkan? Ya, jadi dari diskusi kita ini Pak, saya sedikit ada gambaran ya, bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya dalam memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk bisa membuat sebuah perubahan ya dalam penyampaian materi, agar siswa-siswa ini tidak bosan lagi dan menjadi lebih bersemangat atau termotivasi untuk belajar Pak. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita lagi dari Pak Akadi. Sudah melakukan mentoring ya Pak. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya Pak percakapan kita. Mungkin nanti lain waktu kita ngobrol lagi. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah luangkan sama saya, dan setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Sama-sama Pak, semoga kita bertemu lagi. Kita tutup saja ya Pak. Sekian dan terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Ya. Baik Pak Apos, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Sangat baik Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Baik Pak, nah setelah melakukan observasi bersama coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian? Tadi selama coaching, saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi diri coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Pak Apos sudah berhasil ya Pak ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta.
Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan yang sudah berhasil menyampaikan sesuatu dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada koci, kemudian menyampaikan sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam koci. Kemudian Pak Akadi juga sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Pak Apos sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan koci. Pak Akadi sudah fokus terhadap koci. Arahnya di situ Bapak sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif. Dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh koci. Luar biasa ya Pak ya, apa yang Bapak sudah pastikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Pak, boleh Bapak untuk ke depannya kompeten? Apalagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mendalami memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Oke, baik Pak, luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta yang akhirnya sampai di sini. Terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diluangkan. Selamat siang, ya Allah. Selamat siang juga Bu Seliana, terima kasih ya Allah.